Masuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Angkat sumpah dan wisuda program profesi, sarjana terapan dan diploma, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Yang kami hormati Organisasi Profesi PPMI, IBI, IVI, Patelki, dan HAKI. Yang kami hormati Badan Pembina Harian Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Yang kami hormati Rektor Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi IKSTI Muhammadiyah Palembang. Yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan IKSTI Muhammadiyah Palembang. Yang kami hormati orang tua dan wali wisudawan serta para tamu undangan dan peserta wisuda yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan angkat sumpah dan wisuda Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Aldi Rizmiansyah SK. Kepada Saudara Aldi Rizmiansyah SK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار على شفا حفرة
لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Sana
Agustus 45 Hijriah bertepatan dengan 20 Desember 2023 Miladiah dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 20 Desember 2023 Miladiah, upacara pelantikan, angkat sumpah dan wisuda semester ganjil tahun akademik 2023-2024 program profesi sarjana terapan dan diploma Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang tahun akademik 2023-2024 dengan ini resmi dibuka. Pembacaan laporan dan surat keputusan lulusan oleh Wakil Rektor 1 kepada yang terhormat Ibu Mar'atul Ula SK Unaris MK, kami persilahkan. Laporan akademik, acara angkat sumpah dan wisuda, program sarjana terapan dan diploma 3, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, 20 Desember tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian IKST Muhammadiyah Palembang, Bapak Haji Nofrizal Nawawi LC MPDI. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang diwakili oleh Bapak Win Hanoini SHMSI selaku Ketua Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Yang kami hormati Rektor IKST Muhammadiyah Palembang Bapak Edi Satriani CPNKes. Yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi PPNI, IBI, IPI, dan HAKLI. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dekan IKST Muhammadiyah Palembang. Yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kami hormati Ketua Program Studi di Lingkungan IKST Muhammadiyah Palembang. Yang kami hormati para orang tua, wali wisudawan yang berbahagia, semua warga IKST Muhammadiyah Palembang serta para tamu undangan yang kami muliakan dan yang kami banggakan para wisudawan IKST Muhammadiyah Palembang. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di auditorium IKST Muhammadiyah Palembang yang berbahagia pada acara angkat sumpah dan wisuda keempat IKST Muhammadiyah Palembang semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami menyampaikan laporan akademik semester ganjil tahun 2023-2024 sebagai berikut. Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi IKST Muhammadiyah Palembang memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi. Secara institusi, IKST Muhammadiyah Palembang telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Saat ini, IKST Muhammadiyah Palembang sedang melaksanakan proses untuk perubahan bentuk kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang
kami ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan rekomendasi kepada program studi baru kami untuk proses perubahan tersebut. Kemudian, ST Muhammadiyah Palembang memiliki 12 program studi yang masing-masing sudah memiliki status akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAMPTKes dan Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Program Studi Informatika dan Komputer LAMINFOKOM. Dengan program studi sebagai berikut: Fakultas Ilmu Kesehatan, Diploma 3 Keperawatan terakreditasi A, Diploma 3 Kebidanan terakreditasi A, Diploma 3 Fisioterapi terakreditasi B, Sarjana Keperawatan terakreditasi B, Pendidikan Profesi Nurse terakreditasi B, Program Sarjana Kebidanan terakreditasi, Program Studi Profesi Kebidanan terakreditasi, Program Studi S1 Fisioterapi terakreditasi. Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Diploma 3 Kesehatan Lingkungan terakreditasi A, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medis terakreditasi baik sekali, kemudian Sarjana Gizi terakreditasi baik, Sarjana Sistem Informasi terakreditasi. Jumlah mahasiswa aktif di ST Muhammadiyah Palembang saat ini sebanyak 1.532, di mana 1.138 jumlah mahasiswa aktif untuk Fakultas Ilmu Kesehatan dan 394 mahasiswa aktif untuk Fakultas Sains dan Teknologi. Jumlah dosen sebanyak 64 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 5 orang, kandidat doktor sebanyak 10 orang, 61 orang dosen berkualifikasi S2 sesuai dengan keahlian prodi, 1 orang rektor kepala, 19 orang rektor, dan 75% dosen di ST Muhammadiyah Palembang sudah tersertifikasi dosen. Wisudawan yang dilantik pada hari ini telah dinyatakan lulus berdasarkan surat nomor 7509 dari LL2 dari DT02.01/2023 perihal yudisium dan surat keputusan nomor 1535 dari KET dari 2 Romawi.3.AU F/2023 tentang nama-nama yudisium dan wisuda pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, program studi Diploma 3 Kebidanan, program studi Diploma 3 Fisioterapi, program studi Diploma 3 Keperawatan, dan program studi Diploma 3 Kesehatan Lingkungan sebanyak 14 lulusan sebagai berikut. Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi Diploma 3 Kebidanan dengan jumlah lulusan 1 orang, Diploma 3 Fisioterapi dengan jumlah lulusan 2 orang, Diploma 3 Keperawatan dengan jumlah lulusan 3 orang, dengan total lulusan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan sebanyak 6 orang. Fakultas Sains dan Teknologi, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis dengan jumlah lulusan 6 orang, kemudian Diploma 3 Kesehatan Lingkungan dengan jumlah lulusan 2 orang, dengan total lulusan untuk Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 8 orang. Rata-rata indeks prestasi kumulatif lulusan yang diwisuda pada hari ini sebagai berikut: untuk sarjana terapan 3,44, Diploma 3,44 dengan rata-rata IPK lulusan untuk semua program studi 3,44. Jumlah lulusan dari tahun 2008 sampai dengan sekarang itu sebanyak 5.266 lulusan dengan masa studi wisudawan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana berkisar 8 semester dan diploma berkisar 6 semester. Demikianlah yang dapat kami laporkan dalam upacara wisuda hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada semua wisudawan, orang tua, semua dosen, dan semua warga ST Muhammadiyah Palembang. Nasrul minallah wa fatul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemindahan kunci, penyerahan ijazah dan ucapan selamat oleh Rektor IKST Muhammadiyah Palembang dan Dekan Fakultas dimulai dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kepada lulusan dimohon untuk berdiri. Kepada yang terhormat Bapak Heri Satriani CPMKes selaku Rektor dan Bapak Yundian Syah SKMMKes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, kami mohon untuk dapat mengambil tempat. Dimulai dari program studi profesi nurse. Devi Dinda Indriani, S.Keb Nurse.
Bapak Siswanto IPK 3,89 predikat dengan pujian. Dilanjutkan program kurikulum 2021, etik kesehatan Indonesia Ratu Putri Bapak Panggil IPK 3,33 predikat dengan pujian. Nurul Iza Irsani Ahli Media Fisioterapi Putri dari Bapak Tamri Aman IPK 3,32 predikat dengan pujian. Dilanjutkan dengan program studi diploma ilmu perawatan Endorina Hendra Ahli Media Perawatan Putra dari Bapak Rismiani IPK 3,43 predikat dengan pujian. Alvin Rizal Ahli Media Keperawatan Putra dari Bapak Misri Bapak Fendi IPK 3,88 predikat dengan pujian. Randy Iskama Ahli Media Keperawatan Putra dari Bapak Ansanuddin IPK 3,31 predikat dengan pujian. Dilanjutkan dengan program studi diploma 3 ini Oktarian Ahli Media Kebijakan Putri dari Bapak Andi IPK 3,47 predikat dengan pujian. Kita lanjutkan penguatan dan teknologi kewarganegaraan dengan Bukopio. Kami undang Ibu dari Media Kritis Anchor agar kami dapat mengambil tempat. Dimulai dari program studi teknologi medis, Natasha Elsa Namila Effendi Sarjana Perawat Kesehatan Putri dari Bapak Darwis Effendi IPK 3,49 predikat dengan pujian. Uswati Hasanah Sarjana Perawat Kesehatan Putri dari Bapak Yusmawati IPK 3,48 predikat dengan pujian. Nadia Salsabila Sarjana Perawat Kesehatan Putri dari Bapak Ensawati IPK 3,46 predikat dengan pujian. Selvi Yasmiyanti Putri dari Bapak Pandu IPK 3,44 predikat dengan pujian. Anissa Jaya Sarjana Perawat Kesehatan Putra dari Bapak Henry IPK 3,42 predikat dengan pujian. Anggi Fernando Putra dari Bapak Tasmini IPK 3,35 predikat dengan pujian. Dilanjutkan dengan program studi diploma dalam kesehatan lingkungan Muhammad Rohid Ramadan Ahli Media Kesehatan Lingkungan Putra dari Bapak Basroni IPK 3,63 predikat dengan pujian. Ekspresi Ahli Media Kesehatan Lingkungan Putri dari Bapak Heri Soleh IPK 3,43 predikat dengan pujian. Terima kasih kepada Bapak Heri Satria JPMS dan Guru Direktur JPMS dan hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan persembahan lagu dari Gita Gempita Sriwijaya dari UKM Seni IKST Muhammadiyah Palembang.
pelantikan dan pengambilan sumpah lulusan profesi, sarjana terapan dan diploma oleh Rektor IKST Muhammadiyah Palembang. Kepada lulusan profesi, sarjana terapan dan diploma dimohon untuk berdiri. Kepada yang terhormat Bapak Heri Satriadi CPNKes, kami mohon untuk mengambil tempat. Naskah pelantikan. Pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan Desember tahun 2023 bertempat di Auditorium IKST Muhammadiyah Palembang. Dengan ini saya sebagai Rektor Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang resmi melantik saudara-saudara sebagai tenaga kesehatan yang telah dinyatakan lulus melalui pendidikan di IKST Muhammadiyah Palembang tahun 2023. Harapan kami, saudara-saudara dapat mengabdikan diri secara profesional sebagaimana sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Pengambilan. Sebelum acara pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan saudara? Bersedia. Disumpah dengan agama apa? Islam. Saya ingatkan bahwa mengucapkan sumpah atau janji mempunyai makna yang dalam. Selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, yang tak kalah penting adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak saudara-saudara akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya. Satu. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur. Teliti dan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan standar profesi dan kode etik tenaga kesehatan. Dua. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kesehatan. Tanpa membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa. Tiga. Tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. 4. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. 5. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu di bidang kesehatan. 6. Sumpah atau janji saya yang saya ikrarkan ini saya lakukan dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab. Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniwan. Kepada yang terhormat Bapak Ridwan Hakim SAG MPDI, kami mohon untuk dapat mengambil tempat. Saudara-saudari peserta pelantikan, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah dan janji? Ikuti
kata-kata saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wallahi billahi tallahi, semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada saya. Amin. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Heri Satria di CPMKes dan Bapak Ridwan Hakim SAG MPDI. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kepada lulusan dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan ikrar alumni oleh Saudara Asiska Jaya, Sarjana Terapan Kesehatan, dan diikuti oleh seluruh wisudawan. Kepada Saudara Asiska Jaya, Sarjana Terapan Kesehatan, kami mohon untuk mengambil tempat. Kepada wisudawan dimohon untuk berdiri. Ikrar alumni. Kami, alumni Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, berjanji, satu, akan menjunjung tinggi nilai Islami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta norma-norma ilmiah dalam lapangan keahlian kami masing-masing. Dua, akan senantiasa setia dan berbakti serta menjaga nama baik alma mater yang kami cintai dan Persyarikatan Muhammadiyah. Tiga, akan mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, serta negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada wisudawan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan Rektor IKST Muhammadiyah Palembang kepada yang terhormat Bapak Heri Satria di CPMKes, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Bien Hunaini SHMSI, yang
saya hormati Ketua Badan Pembina Harian IKSD Muhammadiyah Palembang, Bapak Haji Nofrizal Nawawi LC PDI beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Senat dan anggota Senat IKSD Muhammadiyah Palembang, para Ketua Organisasi Profesi, AKLI, PPNI, IPI, IBI, Patelki, Provinsi atau yang mewakili, Bapak Ibu, Kepala Lembaga, Kepala Bagian dan Kepala Unit di lingkungan IKSD Muhammadiyah Palembang, yang kami muliakan orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, serta yang kami banggakan wisudawan, wisudawati IKSD Muhammadiyah Palembang tahun akademik 2023-2024. Pertama-tama, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat sempat yang telah diberikan kepada kita hingga pada hari ini kita bertemu di auditorium IKSD Muhammadiyah Palembang dalam upacara wisuda pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Salawat salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadikan beliau contoh tauladan hidup dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang hari ini diambil sumpah dan dilantik sebagai calon tenaga kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa prosesi wisuda merupakan suatu bentuk proses akhir perjalanan dalam suatu bagian pendidikan, karena pendidikan itu akan terus menerus. Setelah ini ingin melanjutkan tentu boleh melanjutkan. Tapi untuk wisuda kali ini adalah mengakhiri proses yang telah Anda lakukan selama 3 tahun, 4 tahun, dan ada yang 5 tahun untuk program profesi. Dalam proses itu banyak lika-liku yang Anda jalani. Dalam proses itu, proses pembelajaran yang kita laksanakan selama di IKSD Muhammadiyah Palembang, mulai dari perkuliahan teori, kemudian diperkuat di praktikum laboratorium, kemudian diimplementasikan kembali di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, perusahaan atau industri lain dan layanan-layanan kesehatan lainnya. Di akhir, Anda kembali diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu PKL terpadu di desa. Itu sudah Anda lalui semua. Proses itu Anda lalui semua. Artinya apa? Artinya Anda terbentuk melalui proses yang panjang, melalui proses yang sulit, dan akhirnya Anda berhasil pada tujuan, sampai pada tujuan. Buktinya pada hari ini Anda di wisuda. Itu patut kita apresiasi dan patut Anda banggakan pada diri Anda sendiri dan bersyukur atas semua itu. Belum lagi proses sampingannya. Kalau saya mengistilahkan itu proses sampingan, yaitu studi kasus dan tugas akhir, kemudian ada juga karya tulis ilmiah sebagai bentuk mahasiswa IKSD Muhammadiyah Palembang yang berinovasi. Ya, kita kan melalui di kasus lulus, KTI lulus, TA laporan akhir, laporan tugas akhir ya, tugas akhir lulus semua. Akhirnya, ya, di akhir cerita itu ada uji kompetensi nasional yang dilaksanakan oleh pihak eksternal, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anda juga berhasil melewati. Ya. Artinya kesuksesan yang Anda dapatkan pada hari ini merupakan sebuah karya, sebuah hasil perjuangan yang pantang menyerah, sebuah perjuangan yang pantang mundur. Kalau istilah kami itu, sekali layar terkembang pantang surut putar haluan balik kandang. Jadi kalaupun belum sampai tujuan, ada hambatan di tengah jalan, patah kemudi, perbaiki kemudi, gunakan kemudi yang lebih kokoh, jalan lagi, patah lagi, perbaiki lagi, jalan lagi, akhirnya sampai pada tujuan tadi. Yang penting adalah niat terhadap tujuan itu, niat kebaikan pada tujuan. Jadi adik-adik sekalian, wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, manfaatkan apa yang telah Anda dapat dalam proses lika-liku perjuangan saudara dalam pembelajaran di IKSD Muhammadiyah Palembang. Kami yakin itu kita sudah asah sedemikian rupa teori, praktek, praktikum,
praktek lapangan, praktek lagi lapangan, menghasilkan karya-karya ilmiah. Itu saya kira itu bekal yang cukup. Namun tetap harus ditambah, karena pembelajaran itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Selagi kita masih bisa belajar, selagi kita masih memungkinkan untuk menambah ilmu pengetahuan, maka tambahlah terus untuk menambah skill dan kemampuan saudara. Saya yakin saudara akan berguna di masyarakat, saya yakin saudara akan berguna di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini sebagai agen perubahan untuk kesehatan, untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan beberapa target capaian yang ingin dilaksanakan oleh yang sedang dilaksanakan oleh IKST Muhammadiyah Palembang dalam 4 tahun ke depan. Pertama itu akreditasi unggul. Akreditasi unggul ini pada bulan 5 itu insya Allah ada 3 program studi yang akan berjuang untuk meningkatkan atau mempertahankan akreditasinya. Sebelumnya A, ini kriterianya sudah berubah menjadi unggul. Jadi ada 3 kesehatan lingkungan, D3 perawatan, dan D3 kebidanan. Kemudian ada yang kita perjuangkan sekuat mungkin untuk naik ke level akreditasi unggul, yaitu profesi nurse dan fisioterapi, D3 fisioterapi. Itu ada 5 program studi yang akan kita perjuangkan di tahun 2024. Insya Allah dengan kebersamaan, dengan kerja keras semua kalangan itu akan bisa kita capai. Kemudian yang kedua, program prioritas kita adalah SDM unggul. Dalam ini kita meningkatkan pendidikan lanjut pada dosen dan pelatihan-pelatihan yang menambah kemampuan kompetensi dosen. Saat ini baru 5 orang yang menyelesaikan studi lanjutnya S3, sedang berproses itu ada sekitar 8 orang yang berproses. Insya Allah kita akan menghasilkan doktor yang terbanyak di Sumatera Selatan untuk perguruan tinggi kesehatan swasta. Kemudian juga kita sedang mengembangkan kampus. Ini kampus B, sekarang kita berada di kampus A. Di kampus B progresnya itu sudah 95%. Insya Allah jika tidak ada halangan yang merintangi pada saat pembukaan PKL terpadu di Kecamatan Rambutan, kita akan gunakan sebagai tempat pembukaan juga sekaligus peresmian gedung kampus B, gedung C. Nama gedungnya belum kita namakan, nanti mungkin dengan BPH kita sama-sama mencari apakah namanya Pak Usman atau Pak Rudi dan sebagainya. Jadi sekarang tahapnya tinggal 5% lagi, insya Allah akan selesai. Kemudian juga sebagai tuntutan sebuah institusi pendidikan saat ini tidak bisa hanya mengandalkan yang tradisional saja, tapi kita juga harus mengembangkan bisnis, karena bisnis ini merupakan suatu hal yang sudah ditetapkan, suatu hal yang sudah harus kita jalankan. Karena dengan bisnis ini kita akan memperoleh penghasilan lain dalam rangka membantu masyarakat yang kurang beruntung. Dalam hal ini kita akan menyediakan beasiswa dari hasil bisnis institusi ini. Jadi bisnis itu istilahnya. Sekarang ini kita sudah punya klinik, kemudian kita juga insya Allah minimarket akan ditingkatkan menjadi supermarket. Kemudian nanti ada beberapa bisnis lain, dan itu kita gunakan nanti untuk membantu para masyarakat yang kurang beruntung sehingga bisa memperoleh beasiswa, perluasan beasiswa dari IKST Muhammadiyah Palembang. Kemudian yang terakhir itu adalah yang kelima, bagaimana yang disampaikan oleh WR1 tadi, menjadi universitas. Insya Allah tahun 2024 kita bersiap untuk menyongsong era baru, era Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari apa yang kami sampaikan tadi, tentu saja banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, banyak sekali pihak-pihak yang ikut serta membantu, mendorong, menasihati dan mengarahkan, khususnya pada pihak eksternal,
pihak pemerintahan dalam hal ini Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 yang selalu mensupport kita, yang selalu memberikan pengarahan pada kita, yang selalu memberi bimbingan pada kita, dan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berkembang maju. Salah satunya banyak ya, kalau mau saya sebutkan satu persatu banyak Pak Wid. Salah satunya itu ada laptop, ada tablet untuk peningkatan SDM dosen, ya. Itu salah satunya. Kemudian nama kita selalu tertera di hibah bersaing, hibah Merdeka Belajar. Alhamdulillah kita dapat Smart Classroom yang kedua. Sebelumnya itu yang pertama tahun 2020 ya, 2021, baru-baru ini kembali dapat 2023. Jadi, dan itu kami juga kaget, ternyata dilihat-lihat nggak ada yang lain dari 2002 itu. Ternyata IKST aja di situ, dan ada satu lagi kalau saya lupa nama institusinya. Itu merupakan dorongan motivasi bagi kita untuk selalu mengembangkan kompetensi, khususnya kompetensi SDM dosen, sehingga dari peningkatan kompetensi SDM dosen itu tularannya itu akan ke mahasiswa. Dosen berkualitas, lulusan tentu saja berkualitas. Dosen berkompeten, tentu saja lulusan akan selalu berkompeten. Oleh karena itu kami atas nama Sivitas Akademika dan warga IKST Muhammadiyah Palembang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 atas bantuan dan dorongannya selama ini, sehingga IKST Muhammadiyah Palembang dapat berkembang seperti yang kita lihat sekarang ini. Selanjutnya juga kepada Perserikatan Muhammadiyah yang sebagai penasehat kita, sebagai pembina kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk diketahui kehadiran Ketua Badan Pembina Harian IKST Muhammadiyah Palembang pada acara-acara resmi, forum-forum resmi, itu adalah mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkantor di IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi Pak Wid kami tidak bisa ngomong-ngomong memang, diawasi terus. Nah, ada pimpinan pusat di sini, kami diwakili oleh Badan Pembina Harian IKST Muhammadiyah Palembang. Alhamdulillah selama ini kerjasama yang solid sehingga kita dapat berkembang dengan baik, dan insya Allah kita akan mewujudkan IKST Muhammadiyah Palembang atau sebentar lagi Universitas Muhammadiyah Mandalan Palembang yang unggul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terakhir ini kami pesankan kepada para alumni, tetaplah menebar kebaikan, tetaplah bermanfaat bagi orang banyak, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, wali wisudawan yang telah percayai pada kami untuk mendidik putra putrinya sehingga dapat memperoleh gelar sarjana pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Kami akhiri. Nasrul minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Satria di CPMKes. Selanjutnya, kata sambutan Badan Pembina Harian IKST Muhammadiyah Palembang kepada yang terhormat Bapak Haji Nofrizal Nawawi LC MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa inna ma'al usri yusra.
inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang kita hormati Bapak Win Hunaini SH MSI sebagai L2 Dipti 2 Sumbaksel, dan jabatan beliau adalah Kepala Bahagian Kelembagaan dan Sistem Informasi. Dan yang kita hormati Bapak-bapak dan Ibu dari Ketua Organisasi Profesi, dalam hal ini PPNI, IBI dan HAKLI serta IBI, mudah-mudahan hadir semua. Selanjutnya Bapak Rektor IKSD Muhammadiyah Palembang dan Ibu serta Bapak Wakil Rektor IKSD Muhammadiyah Palembang, Bapak dan Ibu Dekan dan Wakil Dekan serta semua ketua serta sekretaris prodi yang ada di IKSD dan kepala lembaga bahagian dan biro serta segenap unsur pimpinan di IKSD yang alhamdulillah hadir pada pagi yang sangat berbahagia ini, dan juga bapak-bapak dari BPH Badan Pelaksana Harian IKSD Muhammadiyah Palembang. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor posisinya. Dan yang istimewa tentu pada Ananda yang pakaiannya khusus hari ini, ya. Ananda yang berbahagia dan tadi sudah dilantik dan sudah angkat sumpah dan juga sudah berikrar sebagai alumni daripada IKSD Muhammadiyah Palembang. Dan tentu yang sangat istimewa adalah para wali, orang tua daripada wisudawan dan wisudawati yang sangat berbahagia pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kehidupan kita sebagai orang yang beriman dalam keadaan apa saja ya, apalagi dalam keadaan yang istimewa ini adalah hal yang sangat istimewa, terutama para wisudawan dan wisudawati, termasuk oleh lembaga. Dalam hal ini adalah IKSD Muhammadiyah Palembang, adalah suatu saat yang sangat berbahagia karena hari ini adalah hari yang dinanti oleh lembaga, dinanti juga oleh para wisudawan dan wisudawati, karena dia akan memperlihatkan suatu upaya atau hasil daripada perjuangan yang tadi sudah dijelaskan dengan berbagai macam keadaan sudah dilewati. Sekarang alhamdulillah sampai pada titik akhirnya. Maka hari ini adalah alhamdulillah tahap kedua untuk tahun ini. Para wisudawan dan wisudawati yang tidak beda dengan para wisuda yang pertama tadi, karena bulan Oktober yang lalu IKSD juga sudah melaksanakan wisudanya, dan hari ini adalah wisuda yang kedua. Tentu ini adalah hari yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai perwakilan daripada perserikatan, ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita Muhammadiyah tidak mengatakan organisasi, tetapi adalah perserikatan. Karena apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah adalah berserikat bersama. Ya. Bahwa IKSD Muhammadiyah Palembang adalah bahagian dari amal usaha Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, salah satu dari sekian perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sekitar 170 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Indonesia. Sekarang agak berkurang jumlah terakhirnya, saya kurang pasti, karena ada yang digabungkan beberapa institut, beberapa sekolah tinggi menjadi universitas. Sama dengan kita di sini,
tadinya adalah beberapa akademi, berubah jadi STIKES, dan sekarang juga berubah menjadi IKES. Belum lagi sampai sekian tahun, ada keinginan Pak Win, mudah-mudahan dengan bantuan Pak Win sebagai kepala bagian kelembagaan, mempermudah akan tercapainya keinginan dari IKES untuk berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita katakan tadi, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi para ananda. Maaf, kita di Muhammadiyah tidak menganggap para mahasiswa ini saudara, Pak Win. Ada istilah khusus bagi orang Muhammadiyah bahwa mahasiswa oleh pengurus Muhammadiyah dianggap ananda. Maka itu juga seluruh lembaga yang ada kortomnya Muhammadiyah kami sebut ananda. Tapi kalau para dosen menyebutnya saudara ya. Dalam mengajar saudara-saudara kan. Tapi kami di atas nama pengurus mengatakan ananda. Ananda yang sedang berbahagia. Ya. Kami dari Perserikatan Muhammadiyah, kami dari Badan Pembina Harian mengucapkan selamat berbahagia. Ya. Selamat mencapai cita-cita. Dan saatnya Anda akan menjadi orang yang berguna untuk agama dan bangsa serta orang tua. Saya yakin kata-kata itu akan mendapat sesuai dengan apa yang diidamkan bersama. Dan sekali lagi selamat berbahagia. Selanjutnya di dalam kata sambutan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga. Kebahagiaan daripada ananda dan orang tua dan juga lembaga merupakan kebahagiaan juga bagi Muhammadiyah. Ya. Karena Muhammadiyah sebagai penanggung jawab, sebagai pemilik daripada perguruan tinggi Muhammadiyah ini, dengan posisinya sesuai dengan hakikat Muhammadiyah itu. Orang menganggap Bapak sekalian, di luar Muhammadiyah itu adalah ya kalau Ramadannya duluan, gitu ya. Kalau Lebaran beda, ya. Kalau sudah sholat doa masing-masing. Itu anggapan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Terutama kepada orang tua. Mungkin tidak banyak juga yang kenal Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah merupakan pergerakan. Ya. Maka pergerakan itu maka disebut lagi harakah Islamiyah, gerakan Islam. Gitu. Muhammadiyah itu apa? Gerakan Islam. Kalau gerakan itu apa? Ingin menghidupkan Islam, gitu kan? Kita kan orang Islam. Kita ingin menghidupkan Islam di dalam diri kita. Ya. Dan kita gerakkan Islam itu, dan bentuk geraknya lebih banyak dengan dakwah. Ya. Muhammadiyah dengan dakwahnya dakwah yang modern. Ya. Bukan berdakwah juga, berdakwah dengan berceramah, berdakwah dengan berkhutbah, tapi ada berdakwah yang luar biasa. Muhammadiyah berdakwah dengan budaya. Budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia adalah pertama pendidikan. Karena dengan pendidikan itu akan membentuk generasi sumber daya manusia yang cerdas. Ya. Kalau khusus di IKES bukan sekadar cerdas, adalah generasi yang cerdas, generasi yang inovatif, ya. Generasi yang kreatif, generasi yang terampil, ya. Sesuai dengan pendidikannya. Kenapa? Di IKESD ini, karena dia lebih sebahagian besar adalah lembaganya kesehatan, ya. Perguruan tinggi kesehatan. Dan di dalam kesehatan itu lebih banyak adalah keterampilan, terapan, ya. Ya, apalagi kalau sudah nurse, ya. Sudah sarjana, ditambah lagi dengan profesi nurse 1 tahun, sehingga dia betul-betul profesional di dalam bidangnya. Yang ahli madya, yang D3 juga dia disebut dengan ahli, ya. Coba pikir, ahli madya. Berarti kenapa? Dia ahli di dalam ilmu yang dikuasainya
untuk diterapkan gitu. Diterapkan karena adalah sarjana terapan. So, apakah dia sebagai seorang bidan, apakah dia seorang perawat, apakah dia seorang ahli lingkungan kesehatan, apalagi fisioterapi. Semuanya itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Jadi ada suatu posisi yang sangat istimewa para anak-anak wisudawan sekarang. Ada suatu bentuk amal, jangan dianggap apa? Muhammadiyah tidak menganggapnya kerja, Muhammadiyah menganggap amal. Maka itu juga umpamanya ada IKST ini, tidak merupakan perusahaan, tapi disebut dengan amal usaha. Coba lihat, kenapa? Ini tidak ada istilah ini di luar Muhammadiyah ini. Hanya dipakai oleh Muhammadiyah. Apa saja lembaga yang ada di Muhammadiyah itu menjadi amal usaha. Apakah itu pendidikan, apakah itu sosial, apakah itu ekonomi, disebut dengan amal usaha. Di satu segi dia menjadi amal. Kalau amal, dia akan menjadi istilah selanjutnya amal soleh. Dan tidak ada di Muhammadiyah yang tidak akan bernilai amal soleh. Salah satu kelebihan itu Bapak sekalian, kita di Muhammadiyah, hal-hal yang seperti ini perlu kami terapkan. Karena para wisudawan ini akan meninggalkan lembaga Muhammadiyah. Dan dia akan menerapkan apa yang didapatnya di Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Bahwa Muhammadiyah itu nggak bersahabat. Karena di Muhammadiyah berupaya, apapun yang kita lakukan, dia akan bernilai ibadah. Disinilah letaknya Muhammadiyah menerapkan ayat yang katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka Muhammadiyah berupaya menjadikan umat manusia ini bagaimana segala bentuk geraknya. Dalam satu sisi mungkin nampak kerjanya duniawiyah. Jadi perawat kerjanya duniawiyah, menolong orang kesakitan. Menjadi bidan adalah menolong orang melahirkan, duniawiyah kelihatannya. Tapi jangan lupa, itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Maka itu di Muhammadiyah, para mahasiswa sudah dikenalkan. Ibadah di Muhammadiyah dikenal dengan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ammah, kan gitu. Benar kan? Di dalam AIK berapa itu diingatkan bahwa ibadah di dalam kita, di dalam kehidupan kita ada ibadah mahdhah, ibadah khusus. Kita sholat itu khusus, kita puasa itu khusus, kita saum kita berzakat itu khusus. Dan itu kalau khusus, dia sudah mantap, tidak berubah itu sampai kapanpun. Dan kita sama dengan yang lain. Tapi coba ada bentuk ibadah ammah. Ibadah ammah itu segala kegiatan kita akan bernilai ibadah. Dan ada ibadah kalau melepaskan orang daripada berbagai macam kesulitan, dia akan menjadi ibadah yang sangat tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar? Dan saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya diminta kata sambutan, tapi saya lanjutkan sedikit dengan tausiahnya. Karena begitu sifat orang Muhammadiyah itu begitu Pak Wen. Ya, bukan memperpanjang waktu. Karena itu kewajiban kami sebagai apa? Sebagai organisasi Muhammadiyah, mengingatkan. Sulit terlepas. Bukan ceramah, tapi mengingatkan. Kenapa? Orang Muhammadiyah tidak pernah lupa dengan surat Al-Asri. Ya. Ananda juga jangan lupa dengan surat Al-Asri nanti. Apa surat Al-Asri? Wal-Asri, demi masa. Demi masa itu apa? Sepanjang waktu yang kita lewati. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu akan rugi. Kecuali ada rugi siapa? Kalau tidak rugi, mau beruntung bagaimana? Illal ladzina amanu. Kecuali orangnya beriman. Kalau orangnya beriman, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, kan gitu ya. Kemudian apa? Wa amilus sholih, dan beramal soleh. Ada dua tidak. Yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haq, saling mewasiatkan dengan yang benar. Saling berwasiat yang benar itu kata sambutan wasiatan yang benar. Ngajar kata sambutan dengan tawassaw bil haq, kan?
Nanti Paulus juga menyampaikan itu adalah tawasau bil haq, maka akan sulit terlepas. Kalau orang mau menyampaikan sulit akan terlepas dengan kata-kata tausiah. Karena ada firmannya, tawasau itu artinya tausiah itu, kata asli katanya diambil dari bawah tawasau bil haq itu. Bahkan ditambah lagi, wa tawasau bis sabri, dan saling bertausiah dengan sabar. Ananda, para wisudawan, para sarjana, para ahli media, terapkan ayat ini di dalam perjalanan hidup Anda selanjutnya. Ya, berkemungkinan nanti akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, berkemungkinan akan terjun di dalam kehidupan masyarakat, apakah dengan mandiri, apakah dengan bekerja di tempat yang lain, semuanya bisa. Karena ahli media kesehatan itu bisa semuanya. Terapkan ini. Saya sebagai orang beriman, saya akan selalu beramal soleh dan selalu mengingatkan dengan hal yang benar, dan saya akan sabar. Coba bayangkan, yang empat ini tidak dimiliki oleh apa? Oleh ahli media kesehatan. Apakah dia fisioterapi, apakah dia kesehatan lingkungan, apakah dia bidan. Kalau yang empat ini tidak dimiliki, susah. Yang keempatnya wa bisabri, sabar. Dia kerja di rumah sakit, melayani orang kesakitan. Itu kalau nggak sabar-sabar, malah akan muncul dalam diri kita. Tapi agama kita sudah ngatur, ya, ngatur sabar. Orang sudah dibantu, orang sudah dilayani. Kadang-kadang kita belum tentu dihargai, kan? Bagus sekali. Malah dimarahi. Saya berkali-kali mengasihkan arahan dan ceramah di rumah sakit kita. Kan rumah sakit kita di Muhammadiyah pegawainya harus setiap Jumat ada pengajian. Dan selalu saya ingatkan, sabar melayani. Layani dengan 4S itu tetap minimal 4S kan? 4S diingatkan tadi. Layani dengan salam, dengan sopan, dengan senyum, dengan sabar, kan ya? Bisa jadi 5S, bisa jadi 6S. Jadi kalau kerja nanti jangan lupa S ini. Salam, assalamualaikum, apa bu, apa kemudian apa? Senyum. Apa dengan senyum? Karena tabassumika liwajhi akhika sedekah. Anda senyum kepada saudaramu itu jadi sedekah. Kemudian orang yang dilayani jadi apa? Jadi tenang, hatinya tenang. Akibatnya penyakitnya berkurang. Bisa ada senyum? Senyum semua kan? Sopan. Jangan marah-marah. Yuk, di sana. No, mana? Sana, sebelah sana. Belah kiri dikit. Nah. Ada nggak perawat yang seperti itu? Mudah-mudahan kalau sama di kita tidak ada kan? Tidak ada. Tapi perawat itu ramah. Apa bu? Apa yang bisa dibantu bu? Oh, apotek belok sedikit bu. Sini kan? Sopan kita. Kemudian kadang-kadang, kenapa perlu sabar? Kadang-kadang kita sudah bantu orang itu, masih diapakan apa? Udah baru jadi perawat, jadi dokter gitu. Dan sombong. Perawat apa ini? Sabar ya. Dan itu akan Anda rasakan. Dan insya Allah ya, kalau itu ada, Anda akan beruntung. Dan Anda tidak akan rugi. Itu yang pertama wasiat saya. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sedibak. Coba lihat indahnya ajaran agama kita ya. Indahnya ajaran Islam itu. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Berbagai proses yang sudah dilewati 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di perguruan ini, banyak sulitnya mungkin. Tidak ada yang tidak sulit. Menghadapi dosen sulit. Kadang-kadang ketemu dosen itu susah. Bukan disusah-susahkan, bukan dosen yang bikin tingkah, bukan. Tidak tahu kita. Kalau di IGST bukan dosen yang bikin tingkah, bukan. Tapi kondisinya yang harus seperti itu. Lalu sejam tak ketemu juga dosennya. Yang bagaimana dia ketemu? Dia ada tugas yang lebih
kondisi kesulitan itu mudah. Di rumah sakit waktu praktik susah, menghadapi masyarakat apalagi PKL sebulan ya, susah ya. Tugas akhir susah lagi, apalagi menyelesaikan masalah kan, tambah susah lagi. Tapi di balik itu ada yusro. Ada nggak nama yusro? Yusro artinya mudah. Mudah-mudahan itu jadi mudah. Sudah itu apa? Terakhir, dua, belum terakhir, satu lagi. Fa iza faragta fansab. Coba lihat ajaran agama kita bagus ya. Apabila Anda sudah selesai kan? Selesai di 3. Selesai les. Kata Allah, fansab itu apa? Hadapi tugas lain dengan sepenuh hati. Bisa apa? Mungkin selesai saya kan ada fase-fasenya, mungkin saya akan ngerti, mungkin saya akan kerja. Tapi apa? Mungkin saya akan nambah ilmu. Saya akan ketika saya ingin menyelesaikan S1, sudah S1 saya ingin profesi saya nurse. Sudah itu apa? Saya ingin S2. Pokoknya apa? Disinilah maknanya bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi ila ya, sejenak anda selamat senang, tapi belum besok mulai berpikir sudah ini saya nak ngapok gawe dan semudah itu yang dibayangkan kuliah ya. Dan ada lagi yang dapat ijazah atau sudah ada yang dapat ijazah khusus ya. Ijazah khususnya juga dengan akad yang khusus ya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Silahkan, tidak apa-apa, fansab. Tapi semuanya apa? Wa ila rabbika farghab. Dan carilah segala sesuatu itu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini surat At-Taubah ayat 105. Kan beda. Kenapa kok kata sambutan ceramah-ceramahnya? Memang tugas kami di BPH lebih banyak pembinaan AIK, penerapan daripada catur dharma. Kalau perguruan tinggi yang lain kan Pak Tridharma. Kami di Muhammadiyah catur dharma. Apa catur dharma? Catur itu 4. Yang keempatnya apa? AIK. AIK itu apa? Al-Islam ke Muhammadiyah. Siapa saja yang kuliah di Muhammadiyah wajib mengambil mata kuliah terbanyak adalah AIK. AIK itu dulunya 12 SKS baru. Sekarang diturunkan sedikit 10 SKS. Ada lagi yang diturunkan jadi 8 SKS, itu tidak boleh lagi diturunkan setelah itu. Ya. Nah, ada mata kuliah semuanya itu panjang. Ya. AIK 1, AIK 2, AIK 3, AIK 4 gitu ya. Kalau begitu ya, sampai AIK 6. Kenapa? Karena Muhammadiyah menginginkan siapapun orangnya, sarjana apapun dia bisa melaksanakan tugas al-Islamnya. Satu kebanggaan di Muhammadiyah adalah setelah seseorang mahasiswa di wisuda, Muhammadiyah berkeyakinan, terutama di IKSD berkeyakinan, dia sudah fasih membaca Al-Quran. Yes. 1. 2. Dia sudah hafal sekian surat. Kalau targetnya setiap wisudawan ini minimalnya adalah 1 juz. Kita tanya kepada wakil rektor 3 nanti, apakah ini penerapan yang sudah diapakan? Targetkan. Itu yang wajib mungkin ya. Nah, tapi ada yang apa? Kok kami orang kesehatan disuruh ngapal? Ya itu Islam. Tidak beda dia apakah orang syariah, usuludin, ya apa? Kenapa itu? Karena nama Muhammadiyah, kalau dia laki-laki, di saat dia disuruh orang jadi imam, dia bisa jadi imam. Dan tidak ada mahasiswa di Muhammadiyah yang tidak pernah dilatih cara berceramah, cara kultum, cara berkhutbah. Jadi kalau kembali ke desa, tidak mesti Pak Kiai yang harus berkhutbah. Bisa saja AMD fisioterapi dia bisa berkhutbah.
dia perawat bisa berkhutbah, bisa berceramah, bisa memimpin. Karena ada pelajaran kepemimpinan. Ya, inilah istimewanya pola pendidikan di Muhammadiyah yang tidak ada di tempat yang lain. Ya, tidak ada di tempat yang lain. Jadi Anda menjadi sarjana yang lengkap. Untuk itu, terakhir, qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Sekarang silakan Anda berkarya, kata Allah. Qul, katakan ya Muhammad, kamu bekerjalah, kamu beramallah, kamu berkaryalah. Qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan sudah ini. Wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang banyak. Nah, itu alumni IKST Muhammadiyah ngomong bagus. Ya, sholatnya bagus, pakaiannya, berjilbabnya bukan di waktu kuliah saja, dan pulang ke kampung masih benar. Ya, oh, itu adalah kesehatan, bukan santri. Nah, tapi Muhammadiyah mengatakan itu adalah kewajiban menutup aurat. Kuliah malu fasayarallah. Pak Rektor tidak lihat lagi, Pak Dekan tidak lihat lagi, ya, Pak dosen tidak lihat lagi setelah Anda tinggal di sini, keluar dari sini. Tapi apa? Fasayarallah, Allah yang akan melihat, wa rasulahu, dan rasulnya. Kemudian apa? Wal mu'minun, dan orang yang banyak. Dan tidak ada yang rahasia. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Akan dikembalikan kepada yang maha tahu mana yang gaib, mana yang nyata. Akan diketahui semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tidak ada nilainya lagi, tetapi yang akan menilai fayunabbi'ukum, diberitakan nanti, inilah nilai perjalanan hidupmu. Itu adalah dalam akhirat. Dan mudah-mudahan ini kita sampaikan sedikit panjang waktunya sebagai kata sambutan, dan juga sekalian sedikit tausiah kepada para alumni dan juga pesan kepada para wali-wali mahasiswa bahwa inilah adanya anak-anak ibu dan bapak dititipkan di sini. Alhamdulillah Muhammadiyah tidak mensia-siakan sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan oleh perserikatan dan ajaran agama kita. Itulah maka terakhir, coba Anda ingat-ingat kembali ikrar alumni tadi, itu sangat luar biasa. Tidak perlu saya ulangi, dan insya Allah itu akan sangat berguna. Bergunanya adalah dunia akhirat. Dan terakhir, perbanyak maaf, dan sekali lagi selamat berjuang, selamat bekerja, selamat berkarya. Semoga berguna untuk orang tua, agama, dan bangsa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Nafrizal Nawawi LC MPDI. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi, kepada yang terhormat Bapak Win Honai MSH MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BPH IKST Muhammadiyah, Institut Ilmu Kesehatan Teknologi Muhammadiyah Palembang, Bapak Haji Nafrizal Nawawi LC MPDI, rekan-rekan kami, orang tua kita. Alhamdulillah hari ini di sela-sela kesibukan kita mendapatkan banyak sekali pesan beliau melalui tausiah dan juga sambutan terhadap pengembangan Institut IKST Muhammadiyah ini. Terima kasih Pak. Yang kami hormati juga Rektor IKST Muhammadiyah Bapak Heri Setiadi CP. Mohon maaf ini bawa kacamata Pak.
menantang umur jadi tidak kelihatan. Ya, kami hormati juga para wakil rektor, para dekan, tentunya juga senat IKES Muhammadiyah, para dosen, tenaga administrasi yang telah hadir di ruangan ini, dan juga dari organisasi profesi, baik dari PPNI, HAKLI, dari IBI, dan juga IBI, Bapak Ibu sekalian, orang tua, wali yang duduk di belakang, para adik kakak wisudawan yang barusan dilantik dari SUPA, tentunya yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam angkat SUPA dan wisuda IKES mahasiswa IKES Muhammadiyah. Tentunya akan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala LHI wilayah 2, Bapak Profesor Iskandar. Beliau tidak dapat hadir bersama kita, maka hari ini kami ditugaskan. Jadi kemarin sore itu kita ditugaskan, sebenarnya saya harusnya ke Lampung, Pak Rektor, tapi mendengarkan IKES Muhammadiyah. Nah, ini kesempatan saya. Beberapa waktu yang lalu memang masih sekolah tinggi, dan kami di kelembagaan ini khususnya mohon izin Pak Ketua BPH, memang ada beberapa program prioritas. Nah, jadi ada beberapa program prioritas yang tentunya IKES Muhammadiyah adalah salah satu perguruan tinggi yang menyambut program prioritas kami, dan kami kemarin juga di Oku Timur ketemu juga nih dengan Pak Rektor dengan Pak Kabut. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa evaluasi yang telah dilakukan oleh LHI wilayah 2 dan juga terkait dengan pengembangan IKES Muhammadiyah ini. Nah, jadi di dalam tugas pokok dan fungsinya Bapak dan Ibu sekalian, LHI wilayah 2 ini di nomor Permendikbud nomor 35 tahun 2021 itu ada 10 sebenarnya tugas pokok dan fungsi. Nah, jadi salah satunya adalah peningkatan untuk perguruan tinggi. Nah, tadinya saya izin dengan Pak Kepala untuk menyampaikan beberapa hal terkait tugas pokok ini. Nah, setelah tadi ada sambutan dari Wakil Rektor 1 dan juga Rektor dan termasuk dari BPH, maka kami akan menyampaikan evaluasi saja. Jadi di dalam peningkatan mutu perguruan tinggi itu minimal setidaknya ada 4 unsur. Nah, jadi unsur yang telah dilakukan oleh IKES Muhammadiyah ini terutama kaitan dengan mahasiswa yang tadi telah dilaporkan oleh Wakil Rektor. Ini alhamdulillah dari 2008 itu sudah lebih 5.000 mahasiswa, dan tentunya mahasiswa bukan sembarang mahasiswa, ada mahasiswa yang berprestasi yang kami sudah melihat data-data juga baik di tracer study yang ada. Nah, ini merupakan suatu keunggulan daripada IKES Muhammadiyah. Yang kedua kaitan SDM, tadi disampaikan juga di Pak Rektor, ngobrol-ngobrol di belakang kaitan dengan SDM, ada yang sudah selesai studi lanjut yang sudah aktif kembali, dan juga ada yang masih studi lanjut. Nah, ini sangat mendukung sekali terkait dengan SDM. Nah, yang ketiga berkaitan dengan institusi atau kelembagaan, tadi disampaikan juga bahwa beberapa prodi IKES Muhammadiyah ini telah mencapai akreditasi A, seperti itu, dan dalam waktu dekat ini akan kita ajukan lagi untuk menuju akreditasi unggul, yaitu dengan 9 kriteria. Dari 9 kriteria ini semuanya memerlukan apa yang tadi disampaikan kaitan dengan SDM maupun kerjasama, termasuk juga data mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan institusi badan penyelenggara juga tadi disampaikan. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik sekali. Kami dari LHI wilayah 2 sangat mendukung sekali, karena ini adalah programnya dari kementerian untuk meningkatkan mutu terhadap IKES Muhammadiyah yang nanti akan menjadi universitas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan, tidak banyak, karena terus terang kami dapat hadir dari sini. Semalam juga kita masih nunggu-nunggu rekomendasi dari Pak Kepala. Alhamdulillah LHI wilayah 2 hadir.
ini membuktikan bahwa mahasiswa, adik dan kakak yang telah dilantik dan wisuda hari ini memang benar-benar telah valid datanya di PD Dikti LLDikti wilayah 2. Jadi jangan ragu Bapak dan Ibu sekalian, apabila salah satu perguruan tinggi misalnya tidak dihadiri oleh LLDikti wilayah 2, boleh ditanyakan ada surat rekomendasi atau tidak. Karena ada beberapa perguruan tinggi yang sampai saat ini kadang-kadang menyudisium atau mewisuda tanpa izin dari LLDikti wilayah 2. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena LLDikti tidak akan bertanggung jawab kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan diluluskan atau diudisium tersebut. Tapi alhamdulillah Ikes Muhammadiyah ini walaupun mepet waktu, kami punya keyakinan dan juga ini tugas kami karena sangat banyak sekali perguruan tinggi dari 174 perguruan tinggi yang ada ini. Justru di bulan Desember, Januari ini banyak sekali yang melaksanakan wisuda dan yudisium. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada adik mahasiswa dan kakak mahasiswa yang wisuda pada hari ini. Tentunya ini bukan perjalanan akhir dan disampaikan masih ada kesempatan, silakan untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih kepada orang tua wali yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual sehingga anak-anak kita, adik kakak kita ini dapat mengikuti proses sampai kepada hari ini. Kepada khususnya para dosen juga, terima kasih telah menciptakan atmosfer yang baik di dalam proses pembelajaran, dan kepada jajaran BPH juga, ini merupakan suatu komitmen yang sangat luar biasa. Kami sangat berbahagia sekali karena program universitas adalah program prioritas pemerintah. Kami menunggu, insya Allah di bulan Januari, Februari sudah ada ajuan menuju ke Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Palembang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ditutup dengan sebuah pantun. Adik alumni bernyanyi bersama, ibu menanak meminta selada. Hari ini hari yang sudah dinanti untuk sekian lama, hari ini kita dilantik dan diwisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Winhonai SH MSI. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Rabu 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 20 Desember 2023 Miladiah, upacara pelantikan, angkat sumpah dan wisuda semester ganjil tahun akademik 2023-2024 program profesi, sarjana terapan dan diploma Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang dengan ini resmi ditutup. Baiklah, dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat mengambil foto.
Selanjutnya, untuk anggota Senat, Bapak dan Ibu, dimohon untuk segera mengambil tempat. Jangan berburu di tepi rawa, banyak ranting pohon yang mudah patah. Doa orang tua selalu dibawa, supaya gelar sarjana jadi barokah. Wisata ke Lampung melihat gajah, gajah beratraksi sambil bergaya. Selamat wisuda dan terima ijazah, bekal Anda bekerja dan berkarya. Oke, izin Bapak semuanya lihat ke sini. Ibu 1 2 3. 1 2 3. Semuanya lihat ke sini. Tahan lagi Bapak Ibu belum. Oke, terima kasih. Hadirin dimohon berdiri.
terdengar menggema, getaran suara menggetarkan dada. Bertahun-tahun dilewati terasa lama, alhamdulillah hari ini diwisuda. Demikianlah pelantikan angkat sumpah dan wisuda semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita lafazkan hamdalah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun lagi, habis. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Untuk selanjutnya kita foto bersama dulu ya. Adik-adik yang sudah